Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Safudin Alayubi di channel Mas Pudin. Oke teman-teman, di cerita kisah nyata kali ini saya ingin ceritakan kejadian nyata dan pengalaman hidup dari Mas Tono di daerah Banyumas. Oke teman-teman, sebelum masukin dalam ceritanya, buat teman-teman jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe agar channel ini terus berkembang dan terus menyuguhkan sebuah cerita-cerita yang menarik untuk didengar. Baiklah teman-teman, kejadiannya tepatnya di tahun 2016. Mas Tono ini adalah anak tunggal dan mempunyai seorang ibu yang bekerja di kantoran. Sedangkan bapaknya itu kerja di pabrik dengan jabatan manajer. Satu ketika keluarga Mas Tono ini terlilit hutang. Karena untuk sebuah gengsi gitu kan. Jadi si ibunya Mas Tono ini setiap ada teman rekan kerjanya beli barang-barang ini, dia nggak mau kalah beli dengan uang itu minjem ke rentenir gitu. Setiap kerjanya habisnya cuma buat bayar hutang itu. Dan sama juga halnya bapaknya si Mas Tono ini dengan jabatannya manajer. Lumayan lah gaji manajer di suatu pabrik gitu kan. Tapi bapaknya ini sering banget menjudi, kalah terus, sampai bapaknya ini sering pinjem ke teman judinya, sampai sedikit akhirnya numpuk banyak kan. Nah, suatu ketika ibunya ini disarankan oleh temennya gitu kan. Gara-gara ibunya itu menceritakan tentang pengen lunasin utang nih katanya. Nah, pas di situ ibunya itu disaranin sama temennya karena temennya juga pernah ngelakuin di situ gitu. Kamu datang aja di daerah di Banyumas ini, ada di suatu desa. Maaf ya teman-teman, saya nggak bisa nyebutin desanya gitu kan. Karena nggak enak lah gitu kan. Nah, di desa itu ada satu orang pintar yang bisa membuat kehidupan si ibunya Mas Tono ini lebih layak atau lebih banyak uang. Awalnya ibunya si Mas Tono ini datang ke situ hanya ingin memasang susu dengan tujuan agar atasan-atasannya itu menaikkan jabatannya. Dan setelah menaik jabatan itu kan otomatis gaji pun makin naik gitu kan. Nah, setelah pasang susuk, ibunya Mas Tono ini perjanjian dengan orang pintar ini. Sebut saja namanya Pak Tiro atau Mbah Tiro. Mbah Tiro itu ngomong ke si ibunya Mas Tono, mau pasang susuk buat apa bu? Ya biar saya naik jabatan bah katanya. Akhirnya situ, oh ya udah, akhirnya dipasang di bagian di bawah bibir. Gitu. Setelah dipasang,
Akhirnya ibunya Mas Tono ini selang berapa bulan setelah masang susuk itu naik jabatan dan bisa beli. Ada temennya beli ini, dia nggak mau kalah beli karena gengsinya itu loh gitu kan. Akhirnya karena ibunya Mas Tono ini kurang puas gitu, datang lagi lah ke Mbah Tiro itu, datang ke situ lagi. Mbah, saya pengen lebih cepat menghasilkan uang, Mbah. Bisa, kata Mbah Tiro itu. Gimana, Mbah, caranya? Kamu melihara tuyul, kata. Tuyul. Oh, terusnya Mbah Tiro itu menyuruh untuk menyiapkan istilahnya untuk tumbalnya. Siap enggak dengan tumbalnya? Ya, ibunya Mas Tono itu bilang, apa Mbah? Karena di pikirannya ibunya Mas Tono ini, ya paling cuman kembang, minyak, atau ayam gitu kan. Masih sanggup lah. Akhirnya si Mbah Tiro itu bilang, setiap malam kamu harus susuin itu tuyul. Tapi ibunya Mas Tono itu nggak mau. Emang nggak ada cara lain, Mbah, selain nyusuin tuyul itu? Saya nggak mau ah, katanya. Ada, tinggal cari gantinya. Akhirnya ibunya ini, ya udah anak saya aja, Mbah, katanya. Nah, pas di situ perjanjian itu pun terjadi dan disetujui. Akhirnya setelah pulang dari rumahnya Mbah Tiro ini, ibunya seperti biasa aktivitasnya gitu kan. Kantor, kan udah naik jabatan, ya kerja seperti biasa. Nah, ibunya lagi di kantor, si Mas Tono ini habis mandi di rumah kan, pengen main ke tempat temannya untuk main futsal. Tepatnya waktu itu sekitar jam 4 sore. Setelah dia mandi, Mas Tono itu dikejutin dengan seperti kotak gitu kan, ya dibilang bisa dibilang kotak berangkas, tapi ini dia kecil, tapi nggak dikunci gitu kan, kotak aja. Pas di situ Mas Tono kaget, akhirnya ngedeketin lah benda itu, kotak itu. Pas dibuka itu ada uang sampai 3 gepok gitu kan. Jumlahnya yang satu gepok itu 10 juta. Jadi ada 30 juta. Ya Mas Tono tuh bilang, ah ibu udah pinjam lagi ke rentenir lagi. Padahal kan udah naik jabatan. Kenapa masih pinjam gitu kan. Mas Tono tuh bingung. Tapi Mas Tono ya polos-polos aja gitu kan. Udahlah, biarin nanti kalau ibu pulang mau tanya. Akhirnya Mas Tono berangkat karena lapangan futsalnya itu nggak jauh gitu kan. Jadi Mas Tono jalan kaki. Setelah jalan kaki, setelah main futsal, tepatnya mau sebelum maghrib itu Mas Tono pulang. Pas pulang di rumah itu ibunya udah ada di rumah, udah pulang. Akhirnya ketemu Mas Tono langsung nanya, Bu, tadi saya pas mau berangkat mau main futsal ada benda jatuh, kotak punya ibu. Pas itu kebuka, saya ngeliat di situ ada uang banyak banget. Ibu dari mana uangnya? Ibu minjem rentenir lagi.
Akhirnya ibunya ingat, ah udahlah kamu nggak usah pengen tahu, yang penting kamu bisa main, terus mau beli jajan apapun bisa, makan kita bisa kan, tapi kan ibu kan udah naik jabatan, bukannya gajinya besar bu. Udah kamu nggak usah banyak ngomong, sana mandi. Akhirnya ya Mas Tono karena polos gitu kan, nurut aja mandi. Nah, setelah mandi, tepatnya setelah Isya, Mas Tono itu masuk ke kamarnya gitu. Dengan pintunya juga kan belum kekunci, pintu kamarnya Mas Tono itu. Jadi masih ada sela gitu untuk melihat keluar. Tiba-tiba Mas Tono itu dikejutin ada kayak anak kecil sempat lari gitu keseliweran menuju ke arah kamar ibunya. Mas Tono kaget, kok ada anak kecil? Lah di sini nggak ada siapa-siapa, anak kecil siapa? Katanya. Mas Tono beranjak dari tempat tidurnya itu, ngelihat ngelongok dari pintu gitu kan. Mana? Nggak tahu nggak ada airnya, nyamperin lah ke kamar ibunya. Ketok-ketok, bu, ya masuk aja. Pas dibuka, bu, tadi Tono ngeliat anak kecil. Anak kecil siapa bu? Anak kecil nggak ada ah. Udah makanya kamu jangan halu mulu deh, jangan sering nonton-nonton film-film di YouTube itu nggak jelas. Udah nggak ada. Ya akhirnya kalau ya biasa. Pas di situ masuk lagi si Mas Tono ini, masuk ke kamar. Pas masuk ke kamar, Mas Tono tertidur gitu kan. Tepatnya di jam 8 lewat itu Mas Tono tidur dan kebangun karena seperti di hadapan Mas Tono itu kayak ada anak kecil dengan punya taring gitu kan, taring di sini dan ada bercak darah gitu kan. Akhirnya Mas Tono, yang namanya orang bangun tidur ya, sembari gini gitu kan, Mas Tono bilang, kamu siapa, kok ada di sini? Ya si makhluk yang kecil itu bilang, kan saya disuruh ibu kamu katanya. Disuruh ibu. Mas Tono sempat bingung kan, suruh ibu gimana. Nah, akhirnya nggak lama tuh si makhluk kecil itu keluar. Nah, pas di situ paginya Mas Tono itu nanya ke ibunya, bu, semalam saya didatengin anak kecil cuman pakai kolor putih gitu kan, kolor putih tapi ada taringnya bu. Pas kayak gitu, oh kamu ngayal mulu, udah jangan banyak halusinasi deh katanya. Ibunya itu belum belum menceritakan bahwa ibunya itu memelihara tuyul. Pas di situ si Tono ngeliat ke kamar tidurnya ibunya itu banyak banget buang gepokan, yang jumlah satu gepoknya itu ya 10 juta. Ah, ibu kok banyak uangnya dari mana? Emang ibu habis dapat apa? Udah nggak usah banyak tanya, kamu mau nih sana buat jajan teh. Nggak usah tahu ibu dapat dari mana, ibu kan kerja katanya. Nah, di situ nggak lama ngeliat ke lemari udah ada barang-barang yang istilahnya ibu beli gitu kan. Seperti tas yang branded, gelang, gitu kan.
sampai sepatu pun ibunya itu beli, karena di temen kerjaannya itu, di kantornya itu, setiap rekan kerjanya ada beli barang yang mewah, dia ikut beli karena gengsi, nggak mau ketinggalan, nggak mau ada yang nyaingin. Nah, selang nggak berapa lama itu bapaknya pulang. Pas bapaknya pulang itu ya cuman sekedar marah-marah aja, marah-marah. Akhirnya ibunya itu nanya, kenapa sih pak marah-marah mulu? Oh, biasa bulah, kalah lagi. Ya udah, kalau kalah mulu itu jangan main terus. Tapi bapaknya itu, udahlah kamu nggak usah tahu, nggak usah pengen tahu mau gimana, biarin saya. Ya udah pak, nih ibunya itu sempat ngasih uang ke bapaknya. Ibu banyak uangnya dari mana? Ya, ini hasil kok ibu banyak barang-barang mewah bu. Bapak baru lihat. Iya ibu habis belanja katanya. Segitu banyak. Bapak mau uang banyak? Ya mau, emang ibu cari gimana? Saya si ibu ini, ibunya Mas Tom itu nyerita ke suaminya, ke si bapak itu. Oh, akhirnya bapak juga bisa katanya. Akhirnya si ibunya Mas Tono sama bapaknya ini pergi lagi ke rumahnya Mbah Tiro tadi. Mbah Tiro, nah ibunya bilang, bah ini suami saya kalah terus kalau main judi ini. Jadi biar menang terus mbah, gimana? Akhirnya ya si bapaknya Mas Tom itu dibawa ritual, dimandiin gitu kan. Terus perjanjian. Akhirnya semua sepakat, pulanglah dari situ. Kita pulang, si Mas Tono ini di rumah sendiri gitu kan. Nah, Mas Tono di rumah sendiri, ibunya pulang dan bapaknya pulang. Mas Tono itu dikagetin lagi, di kamar ibunya itu uang itu makin banyak. Pasti, bu, Tono boleh tanya nggak? Tanya apa nak? Itu di kamar kok uang makin banyak bu? Kamu habis dari kamar? Iya tadi Tono nyari sisir, karena di kamar Tono nggak ada sisir, nggak tahu nyimpennya, lupa, akhirnya pengen minjem punya ibu. Oh ya udah, kamu kalau mau tinggal ambil aja. Iya bu, tapi Tono heran, ibu uangnya dari mana kok makin hari makin banyak gitu kan. Udah, kamu masih anak-anak mah nggak ngerti gitu. Nggak tahu, yang penting kamu makan enak, terus punya kendaraan, yang penting nggak dihina-hina sama orang kayak gitu. Ibunya yang jawab seperti itu. Akhirnya bapaknya juga kan bilang ke si Tono, udah kamu tinggal diem aja. Semakin aneh, si Tono itu semakin aneh gitu kan, semakin aneh. Tapi ya namanya adalah, biarin, namanya patuh ke orang tua ya nurut-nurut aja. Nah pas di situ Tono itu tertidur sekitaran jam 10 siang gitu lah, ketiduran. Tidur yang namanya biasanya meluk guling itu nyampe gitu kan. Ini kok meluk guling, kayak perasaan nggak nyampe-nyampe dirangkul gitu. Perasaan besar. Pas Mas Tono melek, pas melek itu Mas Tono itu ya mukanya itu berhadapan-hadapan dengan sosok pocong gitu.
dengan bau hanyirnya dan busuknya. Akhirnya Mas Tono itu kaget, refleks sembari ngedorong, wah lempar. Dari sosok pocong itu berdiri selang nggak berapa lama itu pergi, ngilang. Larilah Mas Tono ini, lari ke ibunya. Bu, ibu, pak. Nah, pas di situ kebetulan ibunya itu lagi ada di rumah, kalau bapaknya kerja gitu kan. Ibunya itu lagi di rumah, lagi libur gitu kan. Kenapa sih Tono, kamu teriak-teriak mulu, ibu mulu? Bu, di kamar ada pocong bu. Ternyata si Mas Tono ini, pocong apa? Gak ada, kamu biasaan kalau itu tuh ngalu mulu terus. Enggak bu, beneran bu, tadi Tono tidur bareng pocong bu. Udahlah, udah, biar kamu diem aja, nggak usah banyak ngayal. Nah, ibunya ngomong seperti itu. Akhirnya si Mas Tono itu mandi. Nah, jam satuan itu Mas Tono jam 1 siang itu keluar. Ternyata di daerah situ lagi banyak ibu-ibu itu pada ngobrol. Semalam uang aku hilang, ini hilang. Banyak yang kehilangan uang di daerah situ. Ya karena daerah situ lumayan rumahnya gede-gede gitu kan. Pada teriak deh. Akhirnya Mas Tono bingung, wah banyak uang hilang. Sementara ibu makin banyak uang. Aneh, jadi Mas Tono udah mulai curiga gitu ke ibu. Akhirnya tanpa menghiraukan, si Mas Tono itu ya main ke sahabatnya gitu kan. Nongkrong, ngopi, mari ngobrol. Nah temannya itu bilang, ini di depan ibu pada rame tuh. Iya tadi aku lewat juga pada ribut, ada uang hilang katanya. Pada hilang. Ya kayaknya ada yang melihara tuyul nih katanya. Ah masa sih, si Tono itu ya belum, Mas Tono itu belum ngeh gitu kan. Belum begitu ngeh, apa ya, belum begitu sadar kalau bahwa ibunya itu pesugihan tuyul gitu kan. Nah pas si Tono pulang, tahu-tahu di rumahnya itu udah ada mobil baru. Tono kaget ngeliat, kok ada mobil si baru. Akhirnya Tono masuk, ya di situ ada ibunya dan bapaknya itu di ruang tamu lagi nonton TV, sekali ngobrol. Pas gitu, Pak, Bu, itu di depan mobil siapa? Ya mobil bapak lah. Emang kenapa? Bapak bisa beli mobil baru? Emang habis dapat ini Pak? Habis dapat uang dari perusahaan? Ya bapaknya itu ya ngomong, kata no, hari ini bapak menang, makanya bapak beli mobil. Tapi Tono langsung beristighfar dalam hatinya itu, astagfirullahaladzim, papa beli barang itu ya dari hasil judi gitu. Selama lama si Tononya masuk ke kamar. Di kamarnya itu sudah ditungguin gitu sama tuyul itu. Pas itu si Tono buka pintu kaget, kamu ngapain lagi kesini? Orang saya disuruh ibu kamu katanya sini.
udah kamu di sini, kamu kan udah ditumbalin nak sama ibu kamu untuk saya hisap darahnya. Di situ ngeri, Tono ngerasa gimana gitu, kok ibu tega gitu ngedapetin uang dari hasil kayak gituan, bahkan numbalin anaknya. Akhirnya si Tono keluar dari kamar itu kan, ngomong ke ibunya, bu, ada anak kecil itu lagi di kamar. Ya udah nggak usah takut, biarin aja. Orang dia cuma main doang paling juga. Apa bener bu, Tono ini ditumbalin sama ibu? Siapa yang bilang? Itu makhluk itu yang kecil bilang. Oh, jadi udah bilang. Ya udah, nah lagi juga kan kamu kan cuma sekedar anak angkat. Situ kok ibu tega sih katanya. Semakin terpukul si Tono itu. Karena dari kecil sampai dewasanya si Mas Tono diurus sama ibunya, ya dia cuma hanya bisa pasrah, berbakti gitu kan ke orang tua. Udah tanpa protes, si Tono jalan dengan menunduk lemas. Akhirnya ke kamar, tidur kan. Secara nggak sadar si Mas Tono itu ya darahnya lagi dihisap ketika Mas Tono tidur itu sama tuyul itu. Di situ si Tono ngerasa ada kecanggungan gitu, keganjilan. Kok badanku makin lemes gitu kan, kayak makin ngurusin setiap harinya tuh ya kurus, 1 kilo 2 kilo, 2 kilo, terus badan kondisinya lemas terus gitu kan. Nah, apa karena benar ini ibu pakai, nggak lama si Mas Tono ini ngelihat sosok pocong itu datang lagi di sini. Kamu siapa sebenarnya? Kok kesini? Ya, saya disuruh bapak kamu, saya cuma jagain bapak kamu. Tapi dengan khasnya bau hanyir ya, ya teman-teman bisa ngerasain sendiri gitu kan. Berhadapan langsung dengan sosok pocong yang khasnya bau hanyir dan bau busuk itu. Sampai merinding gitu kan. Pas di situ akhirnya si ibunya Mas Tono dan bapaknya Mas Tono itu memutuskan datang lagi ke Mbah Tiro lagi dengan membawa si Mas Tono ini, bawa secara nggak sadar si Mas Tono itu juga udah dipersiapkan sama ibunya itu, udah dipersiapkan. Ibu cuman datang ke Mbah Tiro cuman ngasih uang 1 gepok ke Mbah Tiro, tapi Mbah Tiro itu nolak. Ini bukan hak saya katanya, toh sifatnya pun sementara. Ibunya Mas Tono sama bapaknya itu emang kurang bah, kalau kurang akhirnya si ibu tuh nambahin lagi berapa gepok lagi tuh, tetap Mbah Tiro itu nolak, cuman hanya mengucapkan ini bukan hak saya, ini hanya bersifat sementara, semuanya akan hilang. Akhirnya mereka ini ya pamit. Berapa bulan kemudiannya si Mas Tono ini nemuin sosok mbak-mbak tengah malam gitu kan di ruang tamu, karena Mas Tono bangun tidur waktu itu jam 1:30 karena pengen kencing atau pipis gitu kan. Bangun, lah mbak, mbak siapa, oh, di sini.
Ya saya kan memang disuruh sama ibu kamu, suruh dampingin kamu. Itu sosoknya pakaiannya putih gitu kan, rambutnya panjang segini, cantik banget. Emang ibu itu yang istilahnya buat ngurus rumah di sini? Enggak, saya cuma suruh nemenin kamu, jagain kamu. Aneh, Mas Tono itu kaget. Akhirnya balik lagi, nggak jadi pipis, dia masuk ke kamar lagi. Keesokan paginya, si Mas Tono nanya ke ibunya, Bu, tadi malam saya ketemu Mbak, emang dia suruh ngurus di rumah sini ya Bu? Itu ibu sengaja yang kemarin datang ke Mbah itu kan buat nyiapin buat nanti kamu kalau udah kerja, terus dia yang nemenin kamu. Kemanapun kamu pergi, dia yang bakal jagain kamu. Apa sih itu? Nah, tapi kan ini salah Bu, nggak mau. Karena nggak mau, ngeri gua. Udah kamu tinggal ikutin ibu aja, nggak usah banyak protes. Akhirnya ya Mas Tony ini karena anaknya penurut gitu kan, ya mangut aja, ya udah Bu, dengan rasa ada sedihnya karena hasil uangnya itu dari pesugihan kayak gitu kan. Tapi mau gimana lagi, karena Mas Tono itu pengen berbakti ke orang tuanya. Nah, selang berapa minggu, tepatnya di 2016 itu di bulan Desembernya, bapaknya ini meninggal dengan dengan keadaan kaku, duduk di sofa kaku. Mas Tono bangunin, Pak, Pak, tapi bapak dipegang itu dingin semua badan, dengan matanya yang melotot, dengan mulutnya cuman gini, serem banget. Akhirnya Mas Tono teriak, Bu, Bu, Bapak, Bu, Bu, Bapak. Akhirnya ibu datang, ibunya gitu. Ternyata bapak itu meninggal. Waktu diangkatnya pun bapaknya itu ya keadaannya kaku, cuman matanya melotot, mulutnya kebuka gitu, sembari gini dengan duduk, kakinya kaku. Akhirnya Ustadz di situ itu kan nggak tahulah membaca doa-doa apa, akhirnya kakinya bisa diluruskan dan semuanya bisa diluruskan, matanya pun bisa tertutup, dengan mulutnya pun tertutup. Akhirnya sudah, selang nggak berapa lama setelah meninggalnya bapaknya, si di warga itu udah di komplek, ya bukan komplek ya, di daerah situ itu udah rame, orang-orang itu sering ngelihat makhluk di rumahnya si Tono itu. Akhirnya temennya itu kan bilang, Ton, di sini banyak banget yang kehilangan uang loh, tapi banyak orang juga nemuin ada sosok-sosok di rumah kamu. Akhirnya kan si, karena ini sahabatnya yang bisa dipercaya sama Tono itu kan bercerita, Tono, ya ibu saya mendarat tuyul, terus bapak saya juga sama, itu sosok pocong, biar dia menang judi terus, dan ibu biar nggak pernah ada yang menyaingi gitu kan, makanya melihara tuyul. Saya ini sebagai tumbal. Temannya Mas Ton itu bilang, Astagfirullahaladzim, kok ibu kamu tega ya? Ya mau gimana lagi, saya cuma bisa pasrah. Kalau emang saya
keadaannya nanti meninggal dalam keadaan kayak gini, ya udah pasrah. Ini mungkin jalan salah satunya saya berbakti ke orang tua. Ya Mas Tono karena paksa. Terus ibu-ibu dan bapak di sekitar situ banyak yang berbicara tentang ibunya Tono ini, Mas Tono ini. Tapi Tono nggak ngirauin, tetap biasa aja. Selang nggak berapa harinya, si Tono sama ibunya itu pergi untuk membersihin ke makam bapaknya Tono. Tepatnya sekitar jam 9 pagi. Setelah bersih-bersih, terus ngedoain bapaknya, pulanglah sekitaran jam 1. Pulang sekitaran jam 1, tiba-tiba rumah itu semuanya yang tadinya ada mobil, uang, perhiasan, barang-barang mewah, semuanya hilang. Pas hilang, nanya lah ibunya, Pak, ada maling ya Pak? Ada maling gimana Bu? Barang-barang saya nggak ada semua, mobil nggak ada, ini di dalam rumah pada nggak ada. Akhirnya penasaran lah, tetangganya datang lah masuk ke rumah. Setelah masuk di depan pintu, tetangganya itu tiba-tiba bulu kuduknya merinding. Ih, sama kok ngeri banget, kok pada kosong semua Bu? Ya nggak tahu, coba Ibu tanya ini aja lah, pos sapam di depan. Karena di sini kan kalau tamu biasanya harus tinggalin KTP atau pengen ketemu ke rumah siapa kan ketahuan di sana ada jelas. Akhirnya si ibunya ini datangin ke pos, nanyain, nggak ada Bu, nggak ada. Masih penasaran ibunya, udah mulai agak frustasi gitu kan, nanya, laporan ke kantor polisi terdekat daerah situ. Akhirnya polisi itu pun datang ke rumahnya Mas Tono, memeriksa, siapa tahu ada sidik jari. Karena di situ juga ada CCTV yang nggak kelihatan, cuman yang kelihatan itu memang kosong gitu kan, nggak ada apa-apa. Pas di situ Tono cuman bisa heran dan bisa bilang ini ulahnya mungkin ibu gitu kan. Ya polisi itu pun nggak bisa nemuin apa yang hilang, ini ada yang maling atau nggak bisa nemuin, nggak bisa mencari, ya pulang lagi. Keesokan harinya lagi ibunya itu tiba-tiba nggak bisa gerak kakinya. Pasti lagi bang, tadinya bisa kemarin nonton TV gitu kan, tiba-tiba pengen bangun, pengen ngambil air minum, langsung jatuh. Jadi dari bagian perut ke kaki itu udah nggak ada rasanya, kayak lumpuh gitu. Pas lumpuh, manggil Tono, Tono, Ton, tolongin ibu Ton. Seperti itu. Akhirnya Tono keluar dari kamarnya. Ibu kenapa? Ibu kenapa? Ibu nggak bisa gerak kakinya. Akhirnya si Tono nelpon dokter kan. Nelpon dokter, dokternya datang, dicek. Ibu kamu mengalami kelumpuhan. Gitu. Makinlah di situ ibunya itu makin frustasi. Si Tono bilang, emang nggak bisa disembuhin dok? Ya susah, kalau mau ya diamputasi gitu. Si Tono kan nggak tegang lihat ibunya diamputasi, apalagi bagian tubuhnya dipotong. Tapi ibunya bilang, udah nggak usah dok,
oh, biar aja kayak gini. Ya ibunya cuma hanya bisa nangis ngerenung. Akhirnya nelpon ibunya ke Mbah Tiro ini. Mbah, kok tiba-tiba barang-barang saya hilang, sekarang saya nggak bisa jalan, gimana ini Mbah? Kan saya udah bilang waktu ibu datang ke sini ngasih uang ke saya, kan ini semua sifat sementara, tipu daya dari makhluk-makhluk itu. Akhirnya si ibu Tom itu kecewa dan mengakhiri hidupnya itu pengen gantung diri, tapi emang kaki nggak bisa gerak, hanya duduk di kursi roda. Dengan putus asanya ibunya Tono itu ngejalanin kursi roda ke dapur. Setelah ke dapur, ibunya itu nemuin sosok tuyul itu sudah dihadang. Tuyul, pocong, dan mbak-mbak yang cantik itu di situ nungguin. Mereka itu pada bilang, mana bagian saya, mana bagian saya. Ibunya itu berkata, kalian semua pembohong, kalian sudah mengerabas semuanya, sekarang kalian pergi, nggak usah di sini. Sembari teriak-teriak gitu kan. Akhirnya makhluk itu kayak tuyul pocong itu gerogotin tubuhnya. Kayak tuyul itu nyedot tetenya ibunya, dan pocong ini ngegigit di bagian lehernya, ngisap darah. Dan mbak-mbak yang ini cuman hanya nyolok matanya ibunya. Disitulah ibunya langsung meninggal dengan kondisi yang mengenaskan. Ketika itu si Tono ya masih di kamar. Setelah keluar dari kamar, ngelihat ibunya di ruang tamu nggak ada, si Tono manggil-manggil, Bu, ibu di mana? Bu. Tono langsung lihat ke lantai, ada bercak darah yang ngalir gitu kan ke arah ke pintu keluar. Yang akhirnya si Tono lari ke area dapur, ngedapetin ibunya itu meninggal dengan mengenaskan, dengan matanya lepas dan payudaranya itu gosong. Akhirnya manggil warga-warga RT RW, dan di situ ada juga Ustadz, bilang ke Tono harus ngerelain, ini ulah ibu kamu katanya, karena sudah mengadakan perjanjian dengan makhluk-makhluk itu. Akhirnya dialah yang kena. Tono hanya bisa menangis gitu kan, menangis meratapi kedua orang tuanya meninggal, dan Tono yang terselamatkan, yang tadinya Tono yang dijadikan tumbal, tapi setelah orang tuanya meninggal, Tono itu terbebas karena dibantu oleh Pak Ustadz ini kan, ditolong bersihin. Dan Tono pun sekarang tinggalnya itu sama Ustadz itu sampai dia punya kerjaan, dan setiap pulang ke rumahnya Pak Ustadz udah dianggap anaknya. Ya itulah teman-teman sedikit cerita dari Mas Tono di Banyumas, kisahnya atau histori perjalanan hidupnya ketika dia dijadikan tumbal oleh orang tuanya yang sedikit sedikit gengsian,
karena nggak mau terlihat miskin di mata orang-orang sekitar. Dengan berbagai cara dia melakukan sampai perjanjian dengan makhluk itu. Akhirnya nyawa mereka lah yang diambil. Oke teman-teman, terima kasih yang udah like, komen, dan share, subscribe. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga semuanya kembali lagi kepada teman-teman dengan lebih besar. Akhirnya saya undur diri. Jangan lupa untuk selalu like, comment, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.